memberanikan diri saya waktu itu pelayanan di panti, dan itu panti jompo. Adik-adik pernah ke panti jompo nggak? Teman-teman pernah ke panti jompo? Saya. Iya nih. Jadi panti jompo itu orang-orang tua yang memang sudah tidak berdaya, sudah tidak mampu lagi untuk bergerak lah, untuk pokoknya segala macam, itu udah umur 70-an ke atas. Ya, yang paling tua umur 98, 2 tahun lagi hampir 100 gitu. Apa yang saya dapat di sana? Yang saya dapat di sana adalah masa tua adalah masa penyesalan. Percaya nggak? Masa tua adalah masa penyesalan. Ketika tua kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Di sini kita muda. Tadi saya masih diberkati dengan firman tadi. Entah kenapa ditambah dulu saya tergerak untuk Tuhan menyuruh saya untuk apa kesaksian hidupmu yang kamu dapat dari saya, saksikan ke mereka, karena mereka masih muda gitu. Karena masa tua adalah masa penyesalan. Karena ketika kita tua, udah 60 tahun ke atas tuh udah masa penyesalan gitu. Ketika saya melihat oma-oma itu, semuanya itu ada beberapa oma yang pengen mati secepatnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan lagi, dia sakit lah, dia nggak bisa lagi untuk ngurus dirinya, dia menjadi beban orang lain, dia menjadi kayak apa sih namanya itu, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu yang saya petik di sana adalah kita ini masih muda, kita mesti hidup dalam Tuhan, kita tidak mau hidup seperti itu. Saya rindu kita semua di sini masa tua kita dalam masa bahagia, bukan masa penuh penyesalan, bukan masa kita harus sengsara. Ini oma-oma punya latar belakang yang beda-beda. Mereka masa muda mereka bukan masa muda yang benar-benar memberi untuk Tuhan. Mereka nggak beri untuk Tuhan, gitu. Waktu mereka gunakan apa? Masa muda mereka menyanyiakan Tuhan. Mereka ada yang oma-oma yang maaf ya, dia menikah, dia punya suami dan dia punya anak, dan dia memukul anaknya setiap hari. Dan dia ngelihat suaminya sakit dan dia nggak mengurus suaminya. Apa yang dia lakukan? Karena dia nggak mengurus suaminya dan suaminya lumpuh, dia hanyutkan di laut. Percaya nggak? Dia buang suaminya di laut sampai mati. Dan itu oma itu sampai sekarang menyesal karena dia tidak memberi untuk Tuhan. Gitu. Dan ada lagi oma-oma yang dia tidak nikah, tapi hidupnya tidak mencari Tuhan. Dia kesana kemari lah, foya-foya kehidupannya dia kerja dan dia menggunakan itu untuk hidupnya sendiri. Dia pacaran sana sini lah, dia pokoknya hancur lah hidupnya dia. Tapi di masa tuanya dia menuai. Kita nggak mau seperti itu. Saya secara pribadi memetik hikmat dari sana bahwa Tuhan bilang di firman-Nya. Tadi saya dapat ayat Tuhan bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita semua masih muda loh. Jangan menyesal di masa tua. Hidup itu kesempatan. Kata Pak Gem waktu dia khotbah di tempat Claudia, hidup itu kesempatan. Jangan bilang, oh aku masih muda, wah perjalananku masih panjang di depan. Hey, jangan pernah berpikir begitu. Benar, perjalanan masih panjang, benar. Tapi siapa yang tahu hidup manusia? Emang kita punya hak untuk menambah sahasta dalam hidup kita? Tidak. Kita tidak punya hak. Ketika kita memberi hidup kita ke Tuhan, berarti kita milik Tuhan seutuhnya. Kita nggak boleh suka-suka loh. Nggak boleh. Kemarin saya sangat bersemangat, saya bersuka cita. Adik-adik ada yang baptis, itu adik-adik harus menghargai itu karena panggilan itu sekali seumur hidup. Jangan disia-siakan. Saya secara pribadi mengenal Tuhan di umur 18 tahun. Umur 18 tahun bagi saya itu umur yang paling telah. Tapi saya nggak tahu teman-teman ya. Tapi di saya pribadi saya menyesal kenapa saya tidak mencari Tuhan di umur saya masih kayak belasan tahun lah, 12 tahun, 11 tahun lah. Kenapa saya kenal Tuhan di umur 18 tahun? Dan saya bertobat saat itu. Ini waktu Tuhan kasih kalian teman-teman semua yang apa sih namanya itu udah Tuhan kasih waktu untuk kenal Tuhan. Ayo jangan berleha-leha. Kalau sekarang kita minggu depan kita ibadah yuk, gunakan waktu itu cari Tuhan, datang ke yuk. Kenapa? Itu kesempatan, benar, itu kesempatan. Jangan pernah menyanyiakan, karena di saat nanti kalian sudah berumur
Di saat semua kayak umur sudah 60-an ke atas, udah menyesal. Percaya nggak percaya, coba survei. Coba survei. Saya pelayanan di panti jompo waktu itu 1,5 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya merawat 5 oma-oma yang terbaring di tempat tidur. Saya membersihkan pupnya mereka. Sakit, sangat sakit. Saya tidak mudah membersihkan pup. Bayangin, setiap hari saya harus membersihkan pup mereka. Saya harus melihat kotoran mereka. Dan saya harus tidur bersama mereka di dalam ruangan itu dengan bau pesing ya. Itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi Tuhan mendidik saya. Saya harus menundukkan kesombongan saya. Jangan merasa, oh saya muda. Apa sih pekerjaan? Ngapain saya harus melakukan pelayanan itu? Emang saya nggak bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari itu? Tapi Tuhan mematahkan kesombongan saya. Saya harus membersihkan kotoran manusia. Saat itu, saya bisa berdiri di sini. Saya bisa menjadi seorang WL dan teman-teman juga punya karunia. Saya percaya itu. Saya melewati proses di belakang saya. Benar, saya nggak mungkin menjadi seorang yang sekarang kalau saya tidak melewati proses itu. Saya pernah juga pelayanan di panti asuhan, 35 anak. 35 anak. Saya singkat si pelayanan di sana cuma 3 bulan. 35 anak kami harus layani. Hanya 2 pelayan di sana yang diutus di Sentul waktu itu. Itu semua anak-anak, maaf ya, anak haram semua. Maaf nih. Tapi kami harus melakukan pelayanan itu di sana. Mereka seumuran kita semua. Percaya nggak percaya, mereka seumuran kita semua. Tapi Tuhan bilang, selama dia masih berkenan untuk ditemui, lakukan. Pelayanan kita bisa melayani. Kita bisa melayani apapun kita, siapapun kita. Mau di sekolah, kayak mau di lingkungan kita, kayak mau di mana. Kita anak Tuhan. Come on, kita anak Tuhan loh. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Di waktu-waktu singkat seperti ini jangan berleha-leha. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang ya. Tuhan nggak pernah bilang, oh saya datang di jam ini ya, saya datang di hari ini ya, oh saya datang di bulan ini, di tahun ke ini. Tuhan nggak pernah bilang seperti itu. Tapi kita akan menyesal ketika dia tiba-tiba datang, kita belum siap. Adik-adik, ini aku punya adik banyak sini, punya kakak-kakak di sini. Ibadah youth, ibadah minggu, usahakan waktu untuk datang. Kenapa? Jangan pernah menunda-nunda kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Kata Tuhan apa? Kata Pagam 1 jam. 1 jam dalam hadirat. Ini saya mau saksian lagi nih ya. Kalian tahu seperti apa saya di kosan. Saya suka merenung. Saya tipe orang yang suka merenung. Di luar saya itu pribadi yang di luar berbeda, di kosan berbeda. Oh berarti kamu punya kepribadian dong? Bukan. Saya kalau di kosan super cuek. Super cuek itu bukan saya tidak perhatian, tapi saya super pendiam, irit suara. Tanya kakak saya. Saya suka merenung. Saya pribadi yang suka merenung. Saya suka duduk di teras. Karena kenapa? Saya suka lihat langit. Iya, tapi itu waktu saya berbicara ke Tuhan. Jam 12 ke atas itu waktu saya berbicara ke Tuhan, karena saya suka hening. Ketika saya berbicara ke Tuhan, saya suka hening. Saya gak suka banyak orang. Kenapa saya melakukan itu? Mungkin itu cara saya. Saya nggak tahu teman-teman seperti apa komunikasinya dengan Tuhan ya. Komunikasi saya dengan Tuhan itu jam 12 ke atas itu komunikasi saya dengan Tuhan. Saya suka menyendiri, saya suka berdua dengan Tuhan. Ya suka bercanda lah, ibarat bapak sama anak itu. Saya suka bercanda sama Tuhan. Saya merenungnya itu apa? Saya melakukan apa yang dilakukan Pagam 1 jam dalam hadirat Tuhan. Itu saya berdiam diri. Saya tanya Tuhan, nih ya Tuhan, tadi pagi saya bangun, saya sudah lakukan apa ya? Siang, menuju ke jam siang, saya sudah lakukan apa ya? Sore, saya sudah lakukan apa ya? Sampai malam, sampai orang semua tidur, saya masih tetap bertanya Tuhan, Tuhan, hari ini saya sudah menyenangkan Tuhan gak ya? Tapi Tuhan ingatkan saya, nah hari ini kamu banyak melukai orang. Ayo, kamu banyak melukai orang. Saya langsung sadar, iya Tuhan, saya ingin memperbaikinya. Besok saya akan melakukannya lagi. Saya mau terus-menerus memperbaiki itu. Setiap hari harus diasah. 1 jam dalam hadirat Tuhan itu, aduh,
Yang saya rasakan itu sangat berbeda. 5 pasal dalam sehari, 5 pasal dalam sehari, 5 pasal dalam sehari. Dan saya menyembah Tuhan 1 jam dalam sehari. Mudah? Tidak. Ketika kita melakukan itu, mau dekat dengan Tuhan, godaan banyak banget. Tapi jika hari ini kamu tidak bisa, besok lakukan lagi sampai bisa. Sampai bisa. Percaya, sampai bisa. Kita ini masih muda loh. Masih muda, Tuhan masih banyak. Tuhan itu masih banyak mau pakai kita gitu. Tuhan itu apa ya, bukan Tuhan gak pakai yang udah umur tua, tapi karena kita muda, kaki kita masih kuat untuk berjalan, untuk memberitakan firman. Masih kuat loh, kaki kita ini masih kuat. Jadi jangan tunggu sampai tua. Tua adalah masa penyesalan. Kita akan menyesal, kita akan mereview ke belakang. Berapa tahun yang lalu saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saya sudah tua, saya sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sangat menyesal. Suatu waktu kalau teman-teman pengen melihat panti jompo, coba lihat, sekali-sekali lihat. Mungkin teman-teman punya oma, opa di rumah, bisa melihat. Duduk berdua dengan opa, oma, tanyakan kepadanya, apa masa mudanya yang belum dilakukan? Pasti ada mungkin 1-2 penyesalan dalam hidupnya, dan itu tidak akan merasa enak. Saya punya mama saya sudah tua. Saya selalu ingatkan mama saya, karena mama saya adalah orang yang dia pernah bilang, saya gagal menjadi orang tua. Ibu saya adalah gagal, iya tetap. Dan ibu saya adalah orang yang gagal mendidik anak. Itu saya saksikan kepada teman-teman semua. Iya, benar. Tapi saya tidak mau mama saya hidup dalam penyesalan. Saya mau dia diubahkan. Saya bicara ke mama saya, Ma, saya mau mama, saya rindu, saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya rindu mama menikmati masa tua bersama Tuhan. Itu satu kebanggaan bagi saya. Terus saya tidak bilang mama saya mesti harus menikmati kekayaan ini segala macam, tidak. Satu, saya minta ke Tuhan, ketika dia sudah tua, udah lanjut umur, saya rindu senyumnya dia itu ke Tuhan. Gitu. Dan saya pernah bilang ke mama saya, jangan berharap kepada anak-anakmu. Anak-anak itu titipan Tuhan. Berharap pada yang di atas. Karena mama saya udah umur tua dan dia menyesal karena dia tidak bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan apa yang saya ambil dari sana, saya cuma petik jika apa yang dialami mama saya muda, saya masih muda, saya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan semasa saya muda, karena saya tidak mau menyesal di masa tua saya. Kita tidak tahu kita akan menikah suatu hari nanti, ya enggak sih? Kita akan punya anak, kita akan memberi yang terbaik untuk anak kita supaya apa? Dia menggunakan juga masa mudanya. Kita juga harus bisa. Jadi datang ibadah youth, ibadah minggu, dan dimanapun kita berada, beritakan firman Tuhan. Kita masih kuat, kita masih muda loh. Jangan sia-siakan itu. Masa tua, masa penyesalan.